Selamat pagi sahabat rehat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 25 Mei 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas hari baru, napas kehidupan yang baru, berkat baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun dan kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab 2 Tawarik, pasal 34, ayat 20 sampai dengan 33. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yehuda, seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salom bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian Nabiya itu yang tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan atas penduduknya." Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dari tempatnya, diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala kekejian dari semua orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan
Allah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Menjadi Teladan. Menjadi patuladanan. Seorang pemimpin memang perlu menunjukkan sikap hidup yang menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya. Dan tentu membutuhkan sosok yang bisa memimpin dengan baik dan benar. Hal tersebut dinampakkan oleh Raja Yosia dalam perikop bacaan kita hari ini. Raja Yosia tidak berpuas diri atas tindakan baik yang telah dilakukannya. Ia justru merenungkan dosa yang dilakukan oleh bangsanya yang telah mendukakan hati Tuhan. Bahkan ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan akan hal tersebut. Yosia terus meminta petunjuk dari Tuhan untuk dapat memimpin dengan benar. Tuhan memberikan petunjuk melalui Nabi Yahulda yang menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, Yosia telah melakukan yang benar ketika ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, betapa dahsyatnya penghukuman Allah yang akan menimpa bangsa Israel karena telah meninggalkan Tuhan. Penghukuman itu masih ditunda Tuhan pada masa pemerintahan Yosia karena sikapnya sebagai pemimpin yang benar dan bisa menjadi teladan bagi bangsa yang dipimpinnya. Kita semua juga menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin di tempat kerja kita masing-masing. Semua itu harus kita lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan dan memimpin dalam kebenaran. Sehingga semua orang yang kita pimpin dapat meneladani sikap hidup kita. Biarlah kita menjadi pemimpin yang membawa terang bagi orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi pemimpin yang baik dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajar dan mampukan kami untuk menjadi teladan, menjadi pemimpin yang taat, sama seperti Raja Yosia yang selalu mendahulukan Tuhan dan selalu datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh meneladani sikap Raja Yosia dan belajar menjadi teladan bagi sesama kami. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap aktivitas dan tanggung jawab kami pada hari ini, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang menolong kami menjalani sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan kami. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.